Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Rifda dengan NPM 20420003 ingin menyampaikan materi definisi, ruang lingkup, unsur-unsur, jenis-jenis, dan fungsi komunikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Samson Fajar, M.Sos.I. Materi yang pertama yaitu A. Definisi komunikasi sosial. Jadi kawan-kawan, komunikasi sosial itu sejatinya aturan dalam interaksi sosial seperti memulai percakapan, mengambil giliran untuk bicara, dan menggunakan isyarat nonverbal. Oleh karena itu, perihal ini adanya komunikasi juga dapat dianggap kombinasi antara interaksi sosial, kognisi sosial, pragmatik sosial, dan bahasa reseptif atau ekspresif. Komunikasi sosial adalah proses yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang setidaknya mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Atas alasan inilah, kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain dan memodifikasi penggunaan bahasa yang sesuai yang disebut sebagai theory of mind Tom. Pengertian komunikasi sosial menurut para ahli. Adapun definisi komunikasi sosial menurut para ahli antara lain yang pertama dari Barbara Cook. Komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Yang kedua, The American Speech Language Hearing Association. Definisi komunikasi adalah penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang mencakup interaksi sosial, kognisi sosial, pragmatik, dan pemrosesan bahasa. Nah, di mana keterampilan dalam komunikasi sosial mencakup kemampuan untuk memvariasikan gaya bicara, mengambil perspektif orang lain, memahami dan secara tepat menggunakan aturan untuk komunikasi verbal dan nonverbal, dan menggunakan aspek struktural bahasa, misalnya kosakata, sintaksis, dan fonologi untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya ada International Association of Communication Activists. Arti komunikasi sosial adalah sebagai penggunaan beragam contoh sosial media atau dalam bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana informasi bisa disarankan, ditransmisikan, dan dipahami serta dampak yang diberikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa komunikasi sosial lebih menekankan pada bidang politik dan sosial. Ruang lingkup komunikasi sosial. Jadi dalam ruang lingkup komunikasi sosial ini lebih gamblang lagi, yaitu ketika seseorang menyampaikan informasi atau pesan kepada individu atau kelompok lain, dan interaksi itu dapat menggunakan media yang fungsinya sebagai fasilitator pesan. Hal ini pada umumnya disebut juga sebagai komunikasi antar manusia. Nah, komunikasi antar manusia juga melibatkan komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, dan juga komunikasi yang berhubungan dengan interaksi manusia. Ruang lingkup komunikasi sosial pada masyarakat itu seperti interaksi individu antar individu, misalnya kita kepada tetangga atau siapapun yang perseorangan. Selanjutnya, komunikasi antar kelompok, individu antar kelompok. Jadi seperti misalnya kita kepada berkomunikasi dengan Karang Taruna atau organisasi desa lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi sosial. Yang pertama itu ada yang namanya komunikator. Nah, komunikator sendiri itu apa sih? Komunikator adalah orang yang mengirim atau sumber informasi atau pesan. Yang kedua yaitu komunikan. Nah, jadi komunikan adalah penerima pesan atau penerima informasi dari seorang komunikator. Yang ketiga ada pesan. Pesan yaitu sebagai objek atau sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada individu atau kelompok lain. Selanjutnya ada media. Media sebagai fasilitator pesan yang berupa visual, verbal, nonverbal, lisan maupun tulisan. Yang terakhir ada feedback.
sebagai efek atau dampak dari komunikan yang ditimbulkan oleh adanya pesan yang disampaikan tersebut. Jenis-jenis komunikasi sosial. Yang pertama ada komunikasi sosial langsung atau direct social communication. Komunikasi sosial langsung adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara si pengirim dan si penerima pesan tanpa adanya perantara di antara keduanya. Nah, jenis komunikasi ini tuh biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanggapan dari si penerima pesan bisa langsung diketahui oleh pengirim pesan. Maka jenis komunikasi sosial yang satu ini tuh dapat menciptakan suasana keakraban dan saling percaya. Selanjutnya ada komunikasi sosial secara tidak langsung atau indirect social communication. Nah, komunikasi sosial tidak langsung yaitu komunikasi yang terjadi melalui adanya perantara di antara pengirim dan penerima pesan ataupun informasi. Jenis komunikasi ini dilakukan karena adanya pertimbangan, misalnya terkendala jarak, atau sifat dari pesan yang disampaikan itu sendiri yang kurang sesuai jika disampaikan secara langsung. Komunikasi sosial tidak langsung ini dapat dilakukan melalui situs seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Snapchat, dan lain-lain. Tujuan komunikasi sosial. Tujuan komunikasi sosial ini dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, berikut contoh dari yang pengirim pesan atau komunikator, yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Sedangkan tujuan komunikasi sosial dari komunikan yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Fungsi komunikasi sosial. Nah, jadi fungsi komunikasi sosial itu sebagai pengisyaratan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, akulturasi diri, dan kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan menumpuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota masyarakat, contohnya seperti keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, RW, desa, kota, dan negara secara keseluruhan untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, mungkin itu dia materi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.